sosial, politik, akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah. Oh. Kata pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Jumpa lagi bersama saya Dina Lestari Purbawati dalam salah satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Kata Pakar Visip Undip. Sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para pakar yang hadir di Visip Undip, membahas kepakaran para tamu yang relevan dalam perspektif ilmu sosial. Untuk edisi kali ini kita hadirkan tamu istimewa bersama pakar di bidang strategi pemasaran bisnis, yaitu Profesor Dr. Anda Nelly Farida, MSI. Apa kabar Prof. Nelly? Baik, terima kasih Mbak Dina atas waktu yang diberikan oleh Visip Undip Channel dalam kesempatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. Nelly sudah berkenan hadir di dalam acara podcast hari ini. Kita masuk nih ya Prof ya. Baik. Sebagai pembuka, bolehkah Prof. Nelly menceritakan secara singkat ini bagaimana perjalanan akademik maupun profesional Prof. Nelly selama ini? Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya masuk di Undip tahun 1989 sebagai CPNS ya. Waktu itu kebetulan saya lulusan terbaik di tahun itu, kemudian mendapat kesempatan untuk menjadi dosen di Undip. Selanjutnya tahun 1996 saya lulus S2 dari Universitas Airlangga, dan tahun 2010 saya lulus doktor dari Universitas Brawijaya. Jadi alhamdulillah sudah 36 tahun saya menjalani pekerjaan ini dengan senang hati. Yang kedua, profesional saya tidak hanya di Universitas Diponegoro tetapi juga di kancah nasional, yaitu sebagai asesor BAN PT nasional sudah selama 17 tahun. Kemudian yang kedua sebagai reviewer program LPDP, beasiswa LPDP, itu kemudian yang ketiga terkait dengan asesor Lamemba sampai hari ini, sekaligus sebagai validator pada akreditasi mandiri. Kemudian yang terakhir ini mendapat kesempatan untuk menjadi Senat Universitas Diponegoro. Demikian Bu Mbak Dina. Sudah sangat panjang sekali ya perjalanan Prof. Nelly sejauh ini, dan sudah sangat banyak pengalaman yang Prof. Nelly jalani selama ini. Nah, selanjutnya ini Prof, kalau di Visip ini kan ada research group ya, yang atau kita nyebutnya KBK ini Prof. Nah, boleh diceritakan ini Prof Nelly berada di KBK apa, maupun apa fokus riset Prof Nelly selama ini, dan lebih banyak di bidang apa ini Prof? Baik, akan saya jawab. Pertama, saya mendapat kesempatan untuk menjadi ketua KBK gitu ya, di KBK strategi pemasaran dengan anggota satu itu Pak Agung, yang kedua Bu Sari, yang ketiga Pak Robetmi, yang keempat Pak Sendang, yang kelima adalah Bu Intan ya. Jadi kami berlima mendapat tugas dari fakultas untuk membentuk KBK ya sebagai satu klaster itu Mbak Dina. Yang kami lakukan di grup itu adalah research ya, riset, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam pengabdian pada level nasional maupun internasional. Kemudian untuk riset itu fokusnya ke manajemen pemasaran, kemudian ke perilaku konsumen ya. Jadi dua hal penting itu yang menjadi tonggak di KBK kami, yaitu strategi pemasaran. Baik Prof, kalau kita bicara tentang konsumen behavior, ya perilaku konsumen, ini untuk pendengar ini mungkin belum terlalu familiar ya Prof ya. Kemudian bagaimana ini Prof menjelaskan konsumen behavior secara sederhana? Baik, konsumen behavior itu adalah perilaku, itu ya Mbak Dina, perilaku dalam hal ini adalah mempelajari suatu tindakan orang mencari, kemudian menghabiskan, mengevaluasi
kebutuhan ya dalam melakukan suatu pembelian, baik dalam hal produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau perilaku konsumen itu semua pemasar, semua perusahaan harus memahami perilaku konsumen sehingga produknya itu bisa laku di pasar dan memperoleh profit, keuntungan untuk kontinuitas usaha. Baik, menurut Prof, mengapa nih perilaku konsumen atau consumer behavior ini menjadi salah satu topik yang penting dalam bidang pemasaran dan bisnis? Baik, kenapa penting? Karena kalau perusahaan atau pemasar memiliki produk atau jasa tidak laku, tidak ada gunanya. Karena yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan kalau produk itu dibeli oleh konsumen. Tapi kalau konsumen tidak membeli, perusahaan itu tidak akan pernah memperoleh profit. Jadi titik sentral kenapa perusahaan atau pemasar perlu memahami perilaku konsumen dalam rangka untuk memasarkan produk atau jasa yang dijual. Oke. Ya, berarti kira-kira kiat-kiatnya apa saja nih yang bisnis, jika mau berbisnis, apa saja yang perlu diperhatikan dari sisi perilaku konsumennya? Baik, yang pertama produk itu harus uniqueness. Uniqueness itu artinya sulit ditiru oleh orang lain ya atau perusahaan lain. Yang kedua, produk itu harus mengikuti tren. Apa yang menjadi keinginan daripada konsumen kita. Yang ketiga, sekarang ini eranya digital marketing berarti harus dipasarkan secara Digital. online atau digital ya, baik melalui marketplace ataupun yang lain ya, seperti TikTok ataupun Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami. Ya, artinya berarti produk ini harus unik, kemudian bagaimana tren, Ya. dan yang pasti digitalisasi menjadi isu penting juga. Betul ya. ya, harus karena sudah eranya digital ya. Oke, baik. Nah, dari pengalaman Prof ini sebagai akademisi dan peneliti, apakah perilaku konsumen Indonesia ini saat ini sudah banyak berubah dibandingkan beberapa tahun lalu ini, Prof? Baik, Mbak Dina. Sangat berubah 180 derajat. Kenapa? Karena dulu orang membeli adalah mendatangi toko, ya, dalam arti dia datang melakukan pembelian baru pulang. Sekarang tidak. Eranya menjadi online, ya. Ya. Jadi dari rumah melalui handphone, anak-anak muda, orang tua, dewasa ingin membeli sesuatu sudah masuk aja lewat online ya, marketplace setiap saat bisa membeli. Ini menjadi daya tarik ya untuk bisa menambah pemasaran tidak hanya pada level lokal tetapi juga nasional dan internasional. Artinya digitalisasi ini menjadi tren baru yang memberikan warna baru ini ya di perilaku konsumen di Indonesia. Benar ya, itu yang menjadi kata kunci sekarang, menjadi penting sekali untuk pemasaran produk. Baik usia anak-anak, usia muda maupun sampai dengan siapapun ini sudah semua ada di genggaman ya, Prof ya, betul, untuk Mbak Dina, itu berbelanja. Yang memudahkan ya, itu menjadi salah satu penting sekali. Artinya kemudahan, kepraktisan itu menjadi aspek penting juga ya, Prof ya. Betul, itu yang sehingga memudahkan untuk melakukan pembelian ya. Yang tentunya dengan adanya pembelian ini ya itu menjadi bisnis akan semakin berkembang. Betul ya, untuk keberlanjutan perusahaan. Keberlanjutan usaha. Ya. Oke. Dan ini Prof, dalam memahami perilaku konsumen ya biasanya ini kan tentunya banyak faktor-faktor seperti budaya, faktor sosial, personal maupun psikologis ini juga ikut mempengaruhi dalam perilaku konsumen ya. Menurut Prof ini faktor mana yang sekiranya paling kuat dalam mempengaruhi konsumen Indonesia saat ini, Prof? Baik, jadi Mbak Dina, ada dua hal penting di dalam faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah faktor eksternal. Eksternal itu di luar kendali kita. Itu adalah kebudayaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas sosial. Yang ketiga adalah kelompok referensi. Kenapa? Kalau saya masuk di komunitas tertentu, misalnya saya pengguna sepatu Adidas, ya, grup saya semua adalah menggunakan brand yang sama, ya, itu namanya kelompok referensi ya. Jadi itu menjadi kata penting. Yang kedua adalah faktor internal. Internal itu apa saja? Yang pertama adalah psikologis.
Orang kalau psikologisnya pengen belanja, nah ini mau tidak mau punya uang dan tidak, dia tetap belanja. Secara psikologis nggak mau ketinggalan ya, FOMO ya istilahnya FOMO, sekarang. Yang kedua adalah terkait motivasi. Yang ketiga terkait pembelajaran. Yang keempat konsep diri. Yang kelima adalah sikap atau perilaku. Jadi semuanya itu penting, tapi yang paling sangat penting itu adalah kebudayaan. Jadi budaya itu sangat mempengaruhi aspek kehidupan seluruh orang di penjuru dunia, tidak hanya Indonesia. Itu yang menjadi faktor penting. Ya, artinya faktor eksternal budaya itu menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen ya, Prof ya. Ya, betul, Mbak Dina. Walaupun ada faktor-faktor lain juga yang ikut mendorong Ya, tadi terjadinya ya, perilaku dari konsumen internal. tersebut ya. Seperti faktor internal psikologis, kemudian tadi motivasi, konsep diri. Tetapi faktor budaya yang ini adalah faktor eksternal itu yang paling mendominasi terhadap perilaku konsumen seperti itu ya, Prof betul, ya. Mbak Dina, itu konsepnya. Ya. Dan Prof, ini bagaimana ini dengan pasar anak muda sekarang ini, Prof? Apakah mereka ini merespon baik model bisnis digital ya yang berkembang saat ini, atau seperti apa ini trennya ini untuk anak muda? Baik, anak muda sekarang itu ya ada bahayanya begitu. Kenapa ya? Karena membeli kadang-kadang tidak melihat kemampuan dari diri sendiri ya. Sementara di luar sana itu tawaran kartu kredit, pay letter ya, pinjaman online itu yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak memikirkan kemampuan dalam melakukan pembelian. Yang penting dia impulsif. Nah, impulsif itu ya nggak mikir. Yang penting saya harus beli dari manapun uangnya. Nah, ini yang berbahaya. Artinya anak muda juga harus bisa mengerem mana yang menjadi kebutuhan atau prioritas, mana yang menjadi keinginan. Ya, jangan impulsif tapi merugikan diri sendiri dan keluarga ya, dalam hal ini orang tua. Itu saja pesan saya. Oke, berarti untuk anak muda ini impulsive buying ya, Prof ya. Betul. Ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan ya, karena berarti membeli ini artinya sudah mempertimbangkan kemampuannya seperti apa. Jangan hanya karena keinginan aja, FOMO aja, tapi tidak menimbang hal-hal yang lain. Ya. Seperti itu ya, Prof ya. Ya. Dan consumer behavior ini kan tadi Prof sampaikan bahwa lekat atau dekat dengan impulsive buying ya. Artinya sebaiknya disikapi seperti apa ini, Prof? Apakah harus membagi skala kebutuhan atau seperti apa, Prof? Benar, Mbak Dina. Anak-anak muda tidak hanya orang tua harus bisa memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, jadi saya setuju bahwa perlu ada skala prioritas. Ya, mana yang didahulukan kalau itu sebuah kebutuhan dan mana yang bisa dikesampingkan. Itu menjadi sebuah keinginan. Ya, ya ini sih menguntungkan bagi perusahaan ya atau pemasar, tetapi bagi individu ini juga harus hati-hati. Pentingnya tadi kontrol diri ya untuk skala prioritas. Kira-kira biar anak muda ini tahu ini, Prof, gimana sih membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi ini hanya sekedar keinginan ini? Ya, jadi ngukur kemampuan itu, Mbak Dina. Ya, misalnya saya punya uang 1 juta atau 2 juta lah uang saku. Nah ini bisa harus hidup 30 hari. Misalnya saya anak muda ya, dapat jatah dari orang tua. Bagaimana memanfaatkan uang saku yang 2 juta ini harus cukup, tidak kekurangan sampai bulan berikutnya. Tetapi kalau ada uang free ya, uang ekstra atau karena pekerja sampingan, mungkin ada pekerjaan samping, silahkan itu bisa dimanfaatkan untuk membeli keinginan. Keinginan ya, tadi itu ya, Prof ya. Tuju gitu ya. Nah, Prof, tentunya tadi dengan aktivitas impulse buying, kemudian dan anak muda ini diharapkan bisa membagi dalam skala prioritas. Apakah ini kemudian baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya, Prof? Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dari anak muda ya, Mbak Dina ya. Pertumbuhan ekonomi kan banyak faktor ya, selain faktor nasional dan faktor global. Tetapi dengan adanya belanja online atau melalui marketplace ini juga kasihan untuk UKM yang belum menggunakan digital marketing. Oleh sebab itu nanti peran UKM juga harus mengikuti eranya untuk bisa
memasarkan secara online. Ya. Secara ekonomi memang menguntungkan, tapi bagi pemasar kecil yang masih offline, nah ini juga kasihan ya, tidak mendapatkan kue yang banyak dari online. Gitu. Ya. Kalau melihat kondisi saat ini ya Prof ya, menurut Prof apakah daya beli masyarakat kita ini masih dapat dikategorikan baik atau justru sedang kondisi yang perlu diperhatikan? Baik, saat ini kondisinya tidak baik-baik saja, Mbak Dina. Kenapa? Karena ekonomi banyak mengalami penurunan gitu ya, di mana pengangguran, kemudian PHK, kemudian BBM-nya naik. Nah, ini menjadi PR besar begitu ya. Jadi yang dulunya itu belanjanya mungkin 1 juta 1 bulan, hari ini bisa jadi 500.000 atau 250.000 karena ada faktor ekonomi yang melambat ya. Ya semoga ke depan ini bisa diatasi begitu ya. Jadi masyarakat kita banyak berbelanja begitu ya untuk menghidupkan perekonomian nasional. Ya, daya beli meningkat, Ya. laju perekonomian bergerak, dan makroekonomi menjadi baik kondisinya ya Prof ya. Ya. Dan tren pasar ini Prof dengan model bisnis end to end, apakah ini bagus Prof untuk para distributor, agen maupun sejenisnya? Saran kami selain digital online harus ada offline juga, karena kita tahu bahwa anak-anak muda tidak semua orang tua itu belanjanya melalui online. Nah ini juga harus dipahami. Jadi sebaiknya menggunakan dua sekaligus ya, pemasaran secara online dan pemasaran secara offline. Jadi dua-duanya digunakan karena masyarakat kita sebagian sudah usia tua ya, baby boomer, sebagian lagi adalah generasi alpha ya. Itu yang harus dipahami. Gen Z juga ya Prof ya? Gen Z juga ya. Nah, menurut Prof nih, sekarang ini kan banyak mall yang kemudian tutup ya Prof ya. Menurut hemat Prof Nelly, apa itu kondisi apa yang mempengaruhi sehingga terjadi hal-hal demikian? Begini Mbak Dina ya, mall itu karena pemasaran online itu masif sekali ya. Di samping itu online harganya lebih murah karena tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa toko, tidak perlu di jalan strategis, cukup di rumah saja bisa mengoperasikan. Inilah salah satu dampak yang dulu di Amerika itu 15 tahun yang lalu, di kita hari ini itu terjadi. Yang mall biasanya ramai sekali hari ini berkurang. Atau bahkan di kota besar di Jakarta itu ada beberapa kali yang tutup. Ya karena menurunnya jumlah pembeli beralih ke online. Itu menjadi dampak positif yang negatif ya. Negatif bagi mall, positif bagi distribusi dengan online. Oke. Karena yang online bisa lebih berhemat dari sisi hidden cost-nya ini ya Prof ya. Oke Prof. Nah, kalau tadi kita cermati banyak mall yang tutup, tapi kan ada juga ini yang mall yang justru semakin ramai. Ya bahkan yang mall-mall baru ini didirikan dengan sangat megah ini ya Prof. Bagaimana pendapat Prof Nelly terkait fenomena ini? Ya, satu sisi memang masyarakat kota kan membutuhkan hiburan ya. Hiburan salah satunya itu ke mall gitu ya. Era modern berbeda dengan era yang lama. Yang lama biasanya liburan itu ke kebun binatang, ke tempat-tempat rekreasi. Tapi hari ini mall itu menjadi sebuah hiburan gitu ya, Mbak Dina. Meskipun masih ada mall yang laku, tapi tidak ramai gitu ya 2-3 tahun yang lalu ya. Semoga ke depan ini menjadi lebih baik. Artinya bisa berdampingan ya secara online maupun secara mall ya untuk bisa menerima pembeli begitu. Ya, berarti ada perubahan lifestyle, gaya hidup masyarakat ya Prof ya. Yang kemudian mall ini menjadi alternatif solusi untuk hiburan ya Prof. Oke. Dan menurut Prof ini, ketika mall ini hanya digunakan sebagai tempat untuk tadi mencari hiburan, mencari tempat piknik yang baru gitu ya Prof. Apakah ini masih sehat Prof untuk pengaruhnya terhadap daya saing di pasar? Baik, masalahnya sekarang mall tidak hanya memasarkan produk, tapi mall juga
memasarkan produk makanan ya. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik kenapa mall masih ramai. Tidak semuanya orang di mall itu belanja, begitu ya. Tetapi ada yang belanja makanan dalam arti untuk hiburan tadi ya, Mbak Dina. Jadi ada dua alternatif ya. Bisa menguntungkan kalau produk makanannya itu laku, gitu ya. Tapi satu sisi ada shoppingnya, tapi tidak semuanya membeli ya, karena kondisi ekonomi kembali lagi ya. Tapi diharapkan ke depan kalau dua-duanya bisa berdampingan kan lebih baik begitu ya. Dua-duanya bisa berkembang dengan baik ya Prof ya. Oke nih Prof, selanjutnya apa nih saran Prof Nelly agar ini semua kondisi ini tetap tegak dalam daya saing di era pasar digital yang sekarang ini semakin ketat dan semakin... Ya, jadi kembali lagi apapun produk kita itu harus produk itu bagus baik gitu ya, artinya terstandarisasi. Kalau di Indonesia itu SNI ya, Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk dari Indonesia. Jangan produk itu kualitasnya buruk. Ya, begitu orang membeli sekali, orang tidak akan mengulang lagi. Ini yang berbahaya. Artinya harus menjaga kualitas, harus menjaga standarisasi, sehingga produk-produk itu betul-betul dipastikan baik. Sehingga kedepannya pembeli itu akan mengulang kembali pembeliannya dan akhirnya bisa loyal terhadap merek tersebut. Ya. Baik, Prof Nelly. Jadi artinya kita harus tetap menjaga kualitas dari produk itu ya supaya konsumen juga puas, kemudian juga muncul trust ya terhadap produk tersebut sehingga akan melakukan pembelian ulang dan akan itu semua arahnya kepada loyalitas konsumen. Benar, ya Prof ya. Baik Prof Nelly. Baik Prof Nelly, mungkin Prof Nelly bisa mohon dapat memberikan simpulan ini Prof dari seluruh yang kita disampaikan. Baik Mbak Dina, terima kasih. Jadi intinya kalau Anda sebagai pemilik perusahaan, pemilik UKM atau pemasar produk, satu hal penting yang perlu dipahami adalah satu, kualitas produk itu tetap diperhatikan. Di samping yang kedua adalah tren. Jadi pemasar, pemilik perusahaan UKM ini harus memahami tren anak-anak muda sekarang. Jadi kalau mengikuti tren, insya Allah barangnya tidak laku gitu ya. Jadi semua sudah laku. Yang terakhir perlu dijaga jangan sampai mengecewakan pembeli ya. Jangan membuat sesuatu kesalahan untuk diulang gitu ya. Jadi ini menjadi faktor penting karena konsumen setelah trust begitu ya, dia akan selalu melakukan pembelian dan tidak mau beralih ke produk lain menjadi loyal. Dan itu tidak mudah untuk menuju ke sana, tapi bisa diupayakan untuk bisa loyal terhadap produk. Itu saja. Ya, baik Prof. Jadi baik demikian di akhir diskusi kita ya pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di Kata Pakar FISIP Undip selanjutnya bersama tamu istimewa dengan tema menarik lainnya. Sehat dan sukses selalu. Saya Dina Lestari Purbawati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Pakar FISIP Undip inspirativ, informativ, inovativ. One minute insight, kontribusi FISIP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Halo, ketemu lagi dengan saya, Joko Setiabudi, dosen komunikasi pemasaran dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang. Ada teman saya yang beberapa ya yang menghubungi saya untuk tanya, kasusnya hampir mirip. Jadi mereka itu bisnis di kategori makanan dan minuman ya, F&B. Jadi ceritanya mereka menyampaikan ke saya bahwa setelah mereka jualan, ya, launching, jualan, bisnisnya sampai 6 bulan, ya, sekitar 6 bulan lebih atau kurang, itu mereka tadinya menghadapi banyak konsumen yang datang itu banyak ya. Kemudian setelah itu mendekati 6 bulan, kemudian turun dan itu drastis.
Jadi mereka bilang bahwa kemudian kok seolah-olah itu penurunannya itu cukup banyak gitu. Ini dilihat dari ininya ya, penjualan ya. Mendekati 6 bulan itu turun terus. Padahal sebenarnya awalnya itu bagus gitu. Nah, kalau kalau semua apa namanya bisnis yang baru di launching ya biasanya ada aspek yang di luar kualitas produk ya. Tapi itu menuju cenderung ke perasaan apa ya, pengen tahu. Jadi kepo ya, kalau anak-anak muda istilahnya kepo atau penasaran. Ini sebenarnya masalahnya gimana dan lain-lain. Dan itu banyak sekali orang yang pengen merasakan. Konsumen sendiri setelah merasakan di awal ya seperti itu, kemudian banyak yang melakukan evaluasi. Mereka melakukan evaluasi itu membandingkan antara makanannya, kualitasnya bagaimana, rasanya bagaimana, dan penampilannya gitu misalnya ya. Kemudian termasuk juga servisnya. Dikaitkan dengan apa? Mereka dikaitkan dengan diperbandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka keluarkan. Harga kan berarti. Berarti mereka itu membandingkan apa yang mereka dapatkan dan rasakan dengan harga yang mereka bayarkan. Kalau itu menurut mereka masih menguntungkan, pasti dia akan repeat lagi. Itu artinya kembali lagi kan. Tapi kalau enggak, mereka enggak kembali lagi. Nah ini problemnya. Masalah yang seperti itu, kalau mereka akhirnya tidak kembali lagi, maka kita harus pertanyaannya gini, apakah mereka sudah tidak kepo lagi? Kalau tidak kembali lagi itu biasanya mereka merasa itu terlalu mahal dan mereka sudah tidak kepo lagi. Nah, kalau kita tidak bisa menekan biaya harga atau harga yang sudah kita pasang ya, kita tentukan, apakah kita bisa membuatnya kepo? Nah ini yang kita khawatirkan kan sebenarnya kan mereka akhirnya tidak kepo lagi. Sudah dihitung, mereka perbandingkan harganya kok terlalu mahal. Terus daya dorong mereka datang yaitu keponya itu juga sudah hilang. Ya akhirnya nggak ada pendorong untuk mereka mau datang lagi. Nah pertama itu kita harus cek dulu apakah harga sudah oke. Kalau harga sudah oke, ya berarti mereka belum datang lagi, mereka kemungkinan itu sudah tidak kepo. Sepertinya seolah-olah semua yang sudah ada di kita tawarkan itu mereka sudah tahu seolah-olah ya. Oleh karena itu perlu sesuatu yang membuat mereka kepo lagi. Itu apa biasanya? Nah, di sini biasanya akan ada yang harus ditelurkan lagi, dimunculkan lagi adalah produk-produk baru yang memiliki daya tarik seperti di awal tadi pas kita launching ya. Apa gitu produknya. Nah, itu bisa merupakan pengembangan dari produk dan dari awal biasanya jangan dikeluarin dulu. Kita biasanya punya menu tertentu yang itu disimpan. Itu nanti digunakan pada 6 bulan berikutnya untuk memberikan daya tarik lagi ya supaya mereka kepo lagi ke kita produk apa yang diluncurkan. Sembari menyiapkan itu, mestinya kalau sejak kita mulai launching itu kita harus bisa mendapatkan follower di sosial media kita, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram atau apapun yang dipakai platformnya, itu kita sembari mengumpulkan follower. Nanti setelah kita bulan keempat ya, bulan keempat ini kita cek dan kita berkomunikasi lewat Instagram atau semua platform yang dipakai, kita harus menjadi lebih gencar. Nah, mendekati bulan kelima, keenam, 5 dan 6 ini kita akan meluncurkan satu produk baru. Yang tadinya sudah kita simpan itu harusnya. Nah, dari situ kita gunakan platform yang kita pasang dari awal ya. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa kita punya
produk baru. Nah, harapannya ini produk baru ini mungkin bisa satu atau lebih. Biasanya sih kalau kita sudah yang di menu-menu yang awal sejak launching itu sudah dipahami ya oleh konsumen, kita bisa mengembangkan satu atau lebih menu yang itu baru. Dan ini yang kita harapkan untuk lewat sosmed itu kita seperti menimbulkan hype lagi. Nah, oke. Itu satu trik yang bisa dipakai. Sebenarnya kalau kita berhubungan dengan konsumen dengan baik itu dalam proses bulan 1 sampai bulan 4 itu kita pasti mendapatkan insight ya. Kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga kita bisa memberikan pernik-pernik tertentu untuk mengembangkan produk yang dari awal sudah kita siapkan untuk jadi andalan di bulan ke-6 itu. Oke, sementara itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi. Semoga nanti ada masukan, ada informasi, pertanyaan atau apapun yang datang ke saya untuk bisa kita bahas bareng-bareng lagi. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. 1 Minute Insight, kontribusi VCP untuk kemajuan dunia pengetahuan. Tamu istimewa, Visip Undip, hadir mewarnai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. Jumpa lagi bersama saya Keisha dalam salah satu program siaran Visip Undip Channel, yaitu Tamu Istimewa Visip Undip. Sebuah program yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para tamu-tamu istimewa yang hadir di Visip Undip, membahas keperkaraan para tamu yang juga relevan. Untuk edisi kali ini, kita akan kehadiran tamu istimewa dari Rusia. Introduce yourselves. So, hello everyone, my name is Darina. Originally I'm from Uzbekistan, but in Russia I'm also like an international student. So, I study in Kazan Federal University in international business. Hello everyone, my name is Guzel. I'm studying in KFU. I'm from Russia. Yes. Nah, ini teman-teman kita juga dari Rusia, guys. Makanya nanti ke depannya juga dalam video ini kita akan berbicara pakai bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, karena di video ini juga akan ada subtitle yang di bahasa Indonesia, biar kalian semua juga bisa mengikuti interview kita bersama tamu-tamu kita. So again, I will like to welcome you guys to this interview, Darina and Guzel. So you said you're from Uzbekistan. Oh. How does that work? Like, are you also an international student? Yeah. As I mentioned before, I also choose to study in Russia for international experience. So I'm an international student in Russia. So you're an international student, double international. Oh, that's so fun then. Yes. You're experiencing a lot of different cultures then. Yes, it was my dream, from childhood. Mm-hmm. And Guzel, you're Russian. Yeah, I'm Russian. Fully Russian. Yes. So this is your first time as an international student. Okay. You guys are from the same class? Yeah, we're from the same university, from the same major as girls and with Guzel. That's so fun. So you guys are also taking business administration. Business administration, that's fun. So, okay, can I ask why did you choose to do another international exchange, especially to Indonesia actually? Yes, okay, for me, firstly, as girls mentioned, we friends, and for myself, I wanted to gain more international experience, to boost my communication skills, for example, and also to maybe challenge myself in completely different environment, because, for example, living in Russia and Uzbekistan, it's pretty similar, but in Indonesia, it's a lot of difference. Oh, very different, right? Very different. How about you? So I came to Indonesia because I wanted to experience new culture, improve my English, and try international environment. But your English is really good, actually. It's really good.
Yeah, speaking of Indonesia, in Indonesia there's a lot of different universities as well, right? So can I ask why FISIP Undip specifically? Yeah, because I think that FISIP Undip on that moment was one of the most popular for us. And we chose like business administration because it's pretty similar to our major. Because I didn't want to study like in completely different like major, so that was my choice to study here. The same. So from the first time that you guys applied here, were there any documents that was like hard to get, or what were the actual criterias for you guys to actually come here? Well, as I remember clearly, it was like the first criteria to know like English. We needed to have like a level B2. But when it comes to like documents, it was not like very difficult because we had a lot of like help from our administration in Kazan Federal University and a lot of like help from administration in FISIP Undip. So it was not like really complicated. So it was more streamlined. Yes, yes. From the travel time, because I know Russia is quite far. How long was the travel time from Russia to here? It was like 2 days. 2 days? Yes. By transit race. Yeah, actually we have two transits in China and in Jakarta. Ah, I see, I see. Oh my god, 2 days. You guys must be tired. Oh my god. Okay, so from the other girls, I heard you guys also went traveling a lot, right? Yes. Is there any experiences different from Karimun Jawa? Because we already talked about Karimun Jawa. Yeah, of course. So I think that Indonesia is like pretty great for traveling, and you like have a lot of places here to explore. So for me, the best like trip was in Bali. Yeah, because Kalimanjaro is more about calm and relax, but Bali is more about like how to say Beautiful. yeah, the fun place, not to just relax and calm. I also was in Bali. I visit a more waterfall, beaches, temples, and it was so beautiful. So beautiful. How long? Unforgettable experience. Unforgettable. Amazing. How long was the trip to Bali actually? Approximately 1 week. 1 Yeah, week. yeah, 1 week. Yeah. So you experienced a lot of things. Yeah, because it was like during our study, during like holidays, and at that moment it was like the maximum time in Bali, like for us. It's fun then, yeah. Yes. Of course it was. So apart from Bali, I've also heard from other classmates that you guys went to villages from the study sessions. Yes. Actually, unfortunately, I didn't remember the name of the village, yeah, but we had such kind of experience. What you guys did? We learned like how to dance local like traditional dances. Traditional Yes, and it was really like fun, and also there were like some local games. How they teach us how to play like some local games. Competitions also. Oh, really? Yes. Wait, you guys learned the traditional dance, right? Was it hard? A little bit maybe, yeah, because it was like very like completely different to dances, for example, for me in Uzbekistan or in Russia in comparison. Which was harder actually? Because you said the dances are different, right? But dancing is relative to everyone else and it's different from everyone else. But can I ask like which is harder? Because I also like see like Russian dancings and it's like you guys are on your feet a lot. Yeah. Well, actually, I think that Russian dance is more difficult to dance, but Indonesian one was like how to say, unfamiliar to us, and that's why it was sometimes like some challenges when we try to dance. Because it's still new. Yeah. You guys learn with the shawl thing or We have Yeah. like some
how to say, Indonesian big, Crown? yeah, maybe crowns. Oh, yeah, maybe you know about it. Yeah, I don't know actually the name of these, but were so big and colorful. Maybe we'll like put the image on the video. Yeah. So people can also see what we're talking about. Because I also forgot the name. So that's so fun. I've also saw on some of your social media, you guys also went on a like not food tour. Like you guys went to some villages to cook. Yeah. How was that experience? I won in that play. So I won. I take the first place. It was very good. It was a competition. Yeah, it was competition. What did you make? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Yeah. You like nasi goreng? Yeah, I like. What's your favorite Indonesian dishes? It's my favorite Indonesian dish. I think that Nasi goreng. like rice and chicken, but not spicy. Okay. We also had some discussion about spice levels as well here. Is like the food that you guys like find here like relatively like spicier, or is it just like just spicy enough? For me, like every food in Indonesia, like local food, very spicy because, for example, I do not like prefer to eat such kind of spicy food. Yeah, it was like unfamiliar taste for me. Yeah, really everything. Everything so spicy. Everything is spicy. Oh, that's sad. Apart from nasi goreng, have you guys tried the desserts here? Yeah, like ice cream. No, like the cakes. Cakes. Of course, cakes in local bakeries we also tried, and Banana cake. Yeah, banana cake. Yeah. Banana cake. That's so good. It's really tasty. It's my favorite actually. Oh. Okay, so we talked about travel, we've talked about food. Let's talk about the courses again, because you guys are taking courses similar to the courses that you guys take back at your home university. Is there any like classes or maybe like some difficulties with this system? You mean like similar these courses to ours or not? Well, I think that the majority of them are pretty similar to our courses in Russia, but the most unfamiliar one for me was like visual communication design. Yeah, but at the same time, it was like very interesting to try something new. For example, we created our like own brand, or we was making like some promotions for other brands from all over the world. So yeah, it was like very interesting. It was fun. We knew about color. Colored. Yeah. Oh, a bunch of different So things. simple but so interesting. What's your favorite color actually? I think red. Pink and red and I think that white. white. Yeah. Oh, very neutral then. Yeah, very neutral. Yes. So in a lot of the classes here is like a lot of projects, right? Is there any specific project that you loved a lot, or like you can't stop thinking about it? Well, for me, I think it was like on visual communication design when we were created our own posters by our hands. Oh, Not like in programs, yeah, but even like by our hands. Like we created 4 posters. It was like a promotions of a particular festival. So it was very interesting for me. Like, For me, it was in startup business. We create a new business. We take a new application. It was Oh, a very new interesting. application. Yeah, Was it hard? a little bit, but interesting. But very interesting nonetheless. That's amazing. So with the new experiences that you guys have here, are there gonna be any like stories that you guys would tell your friends back home, or maybe like if someone were to ask you that they're planning to do a student exchange as well, would you guys like say, "Oh, Undip is good enough"? well, I think that
firstly, the weather here. For example, the weather here is very like warm and hot. There are no like cold days, for example, like in comparison with Russia. And moreover, I think that people here are very, very friendly, open, and hospitable. Yeah, so I think that for these reasons, other exchange students must go to Indonesia. So they must come here. Yes, yes. And yeah, it's so beautiful nature. I like it so much. And maybe study here, it was very interesting. And you have a lot of some, not party, like events. Events. Yeah, a lot of events, and I like it so much. That's so great. Okay, for the last thing, maybe some closing statements or closing remarks to the people watching for if they're planning to visit to Russia, because again, there's a lot of Russian people coming here. Why not a lot of Indonesians coming to Russia as well? Well, I think that for me, as I'm like a double international student, I think that if you like have an opportunity to study like somewhere in foreign country, it would be the best choice. For example, like to challenge yourself in other environments, to explore like some new cultures, their traditions, their society. So I think that it's like every time it's the best choice to try something new. So yeah. So overall, studying in Indonesia has helped me become more independent. Yes, and confident. Confident. I try new experience. It was very grateful. Very grateful. Okay, thank you guys so much for coming. Oke, baik demikian teman-teman. Ini akhir dari diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat banget ya untuk kita semua. Nanti jangan lupa untuk tune in lagi di channel Visip Undip karena kami tetap bakal ada program-program tamu istimewa lainnya di channel selanjutnya ini. Bersama tamu-tamu juga yang menarik banget dan gak kalah seru, sumpah. Dan ya, terima kasih semuanya, diskusinya very bermanfaat. Sehat selalu. Bye-bye. 너무 istimewa, Visip Undip. Hadirmu ramai ruang-ruang akademik, menginspirasi, memotivasi. Gaya, mahasiswa Visip Undip. Presentasi prestasi, kontribusi dalam karya nyata. Selanjutnya, bisa halo teman-teman di sini. Aku mau jelasin untuk materi komunikasi kok nggak bisa ngomong, tahu aneh banget sih. Komunikasi kok nggak bisa ngomong, tahu aneh banget sih. kalau lagi sedih gini, aku jadi makin kangen ibu deh. Hah? Ibu? Ibu, aku lagi sedih, Bu. Aku merasa nggak cocok di ilmu komunikasi. Aku takut gagal, Bu. Satu peluang bisa mengubah segalanya. Dengan ketekunan, Pandemic sa
sedikit bantuan, Kunci kamu seperti itu. Kamu harus pede. Pokoknya kamu harus pede. dan keberanian. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang berani mencoba. Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Gaya mahasiswa FISIP Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Ya, boleh minta uang buat makan nggak? Kamu ini apa lagi sih? Minta duit lagi. Pikir mau obat dari mana? Aku tuh belum dapat kerja ya. Aku mau makan aja susah. Ya kamu tuh aneh. Udah lulus masih ada jadi beban. Bapak tuh capek pulang-pulang kerja masih ngeliatin anaknya ngemis terus. Okay, so tell me about your experience in communication project. I was in campus project. Sorry, I think you're not ready for this interview. Halo Rak, gimana? Lu udah dapat kerjaan belum? Gue belum nih. Yah, gue juga belum dapat sih, Sat. Tapi dengar-dengar si Catherine udah kerja sih di kantor gede. Dia jago Inggris, Sat. Banyak pengalaman juga, nggak kayak kita. Oh, oke deh. Makasih ya infonya. Apaan sih? Ganggu aja. Satria mana nih? PPT belum jadi ini. Dia belum ngisi sama sekali. Ayo guys, maju guys. Nice. Serang. Oke, mantap. Waduh, kelas lagi. Skip lah.
juga ya. Gaya mahasiswa fisip undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Wawasan isu sosial politik akamat akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah.